Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Sukmahyu. Hari ini saya akan membahas dan mengulas sedikit mengenai analisis kredit. Selamat menonton. Apa sih analisis kredit? Analisis kredit adalah aktivitas penilaian kredit untuk menghindari kerugian. Analisis kredit adalah upaya untuk menghindari risiko kredit yang disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam membayar pinjaman. Artinya, setiap permohonan kredit harus melewati tahap penilaian dan analisis mendalam. Penggunaan analisis kredit akan sangat menguntungkan kinerja dari tim manajemen keuangan perusahaan pemberi pinjaman. Analisis kredit adalah kegiatan penilaian kredit secara lengkap, baik melalui aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. Ahli ekonomi Lukman Dendawijaya menjelaskan bahwa analisis kredit adalah sebuah proses pengecekan kredit dengan menggunakan rasio keuangan dan pendekatan tertentu dalam menentukan kebutuhan kredit setiap calon debitur. Nah, ini juga ada beberapa pengertian analisis kredit menurut para ahli. Yang pertama, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu analisis kredit adalah suatu proses yang paling sedikit mencakup penilaian atas watak atau karakter, kemampuan atau kapasiti, modal atau capital, agunan atau kolateral, dan prospek usaha debitur atau condition of economy. Sedangkan menurut Firdaus dan Arianti, analisis kredit adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk menilai apakah calon debitur layak atau tidak diberikan fasilitas kredit berdasarkan aspek-aspek tertentu. Dan yang terakhir, menurut Thomas Suyatno, pengertian analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan kredit, penelitian latar belakang calon debitur, penilaian kemampuan membayar calon debitur, penilaian jaminan yang ditawarkan calon debitur, dan penyusunan rekomendasi pemberian atau penolakan kredit. Tiap perusahaan yang berencana memberikan kredit harus menjalankan analisis kredit supaya dapat mengetahui kelayakan suatu permohonan pinjaman para calon debitur. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis kredit adalah aktivitas menganalisa data pinjaman serta keuangan individu atau perusahaan dengan maksud dan tujuan agar bisa menentukan tingkat risiko atas pinjaman yang dilakukan nantinya. Apa sih fungsi analisis kredit? Jadi, analisis kredit ini memiliki beberapa fungsi penting bagi perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan. Di antaranya yaitu yang pertama, membantu perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan dalam mengambil keputusan saat akan memberikan pinjaman kepada calon debitur. Kemudian yang kedua, membantu perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan dalam menentukan besaran pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan calon debitur. Yang ketiga, mengelola portofolio kredit secara optimal dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul dari pemberian pinjaman. Yang keempat, memantau perkembangan usaha dan pembayaran calon debitur selama masa pinjaman berlangsung. Nah, itu tadi adalah fungsi-fungsi analisa kredit. Selanjutnya adalah tujuan analisis kredit. Jadi, tujuannya itu adalah memastikan bahwa pemohon pinjaman memiliki kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya membayar kembali pinjaman. Ini bukan hanya tentang jumlah pinjaman utama, tetapi juga bunga yang disepakati dengan kreditur atau bank. Selanjutnya, analisis kredit juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran pinjaman aman dan akan dilunasi. Hal ini tentunya penting bagi bank untuk menghindari risiko kredit macet atau bad debt, baik diukur melalui net performing loans atau NPL maupun loan to deposit ratio atau LDR. Analisis kredit dilakukan oleh pihak bank untuk mencapai tujuan dari pinjaman yang diberikan ini aman dan memiliki tujuan jelas. Aman di sini berarti kredit harus dikembalikan dengan tertib, teratur, dan tepat waktu menurut kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman maupun pencari pinjaman. Kemudian, maksud dari kata jelas di sini dapat diartikan bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang disebutkan dalam permohonan kredit, di mana semua ini dilakukan sesuai dengan aturan dan kontrak seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian pinjaman.
Nah, ini ada aspek-aspek atau prinsipnya, di mana ada prinsip 5C dan prinsip 5P. Prinsip 5C itu ada karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Sedangkan prinsip 5P ada party, payment, profitability, purpose, dan personality. Jadi, dalam melakukan analisis kredit, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis kredit dilakukan secara objektif, akurat, dan komprehensif. Berikut ini adalah beberapa prinsip analisis kredit yang umum digunakan. Yang pertama, dari prinsip 5C dulu. Yang pertama ada karakter. Karakter penilaian dalam analisis kredit adalah yang pertama karakter. Karakter di sini maksudnya ialah kepribadian nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan kerja dan bisnisnya. Ada beberapa parameter yang menjadi pertimbangan dalam analisis karakter ini, antara lain mencakup aspek kepribadian calon debitur yang bertanggung jawab, jujur, terbuka, serta tidak memberikan pola perilaku negatif seperti suka berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada capacity atau kapasitas. Penilaian kapasiti atau kapabilitas calon debitur sangat penting dalam menentukan kemampuannya dalam melunasi tanggung jawabnya pada perusahaan. Penilaian ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, kemampuan memahami peraturan pemerintah, memimpin, menguasai arena bisnis, dan pandangan akan tujuan usaha ke depannya. Dengan demikian, tagihan atau kredit nantinya akan diperhitungkan agar dapat memenuhi kebutuhan debitur atas kredit yang diterimanya. Selanjutnya yang ketiga ada capital atau modal. Mengingat pendapatan dan pengeluaran bulanan masih kurang stabil, diperlukan modal yang cukup dan nasabah harus memiliki dana untuk menutupi periode atau bulan minimal. Maka dalam hal ini layanan kredit dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Karakter penilaian selanjutnya dalam analisis kredit adalah capital. Capital merupakan sejumlah dana atau saham yang dimiliki oleh seorang prospek. Seiring dengan meningkatnya modal perusahaan, semakin serius pula para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga juga akan meningkatkan keamanan debitur ketika memberikan pinjaman. Yang keempat adalah kolateral atau agunan. Kolateral adalah produk atau barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah atas kredit yang diterimanya. Jaminan harus dievaluasi oleh pemberi pinjaman untuk menentukan tingkat risiko kewajiban keuangan nasabah kepada kreditur. Risiko tersebut dapat dikurangi sebagian atau seluruhnya dengan meminta kolateral yang sesuai kepada nasabah. Dan yang kelima adalah condition. Yang terakhir dalam 5C analisis kredit itu adalah condition atau kondisi ekonomi calon kreditur. Penilaian ini juga terkait dengan apabila sedang terjadi masalah politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya yang dapat berdampak pada situasi ekonomi calon debitur. Misalnya, sebuah unit usaha merupakan prospek bisnis yang benar-benar memiliki gambaran besar agar dapat tumbuh dan berkembang lebih lanjut. Kemudian terjadi permasalahan politik di kota tersebut yang mengakibatkan ekonomi semua pihak terpuruk. Maka, akibat kondisi tersebut, bank dapat menolak pinjaman yang diajukan pihak tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke prinsip 5P. Yang pertama adalah party. Party adalah pihak-pihak yang terlibat dalam usaha calon debitur, seperti pemilik usaha atau owner, manajemen usaha atau manajer, karyawan usaha atau employee, pelanggan usaha atau customer, pemasok atau supplier, dan mitra usaha atau partner. Dalam menilai party, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah pihak yang terlibat dalam usaha calon debitur. Selanjutnya yang kedua adalah payment. Payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon debitur kepada bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai bentuk pengembalian pinjaman. Pembayaran ini meliputi pokok pinjaman atau prinsipal, bunga pinjaman atau interest, biaya administrasi pinjaman atau fee, dan denda keterlambatan pembayaran pinjaman atau penalti. Dalam menilai payment, analisis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh calon debitur.
Selanjutnya yang ketiga adalah profitability. Profitability adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh usaha calon debitur dari kegiatan operasionalnya. Profitability juga mencerminkan efisiensi dan efektivitas calon debitur dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Dalam menilai profitability, analis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti pendapatan usaha atau revenue, biaya usaha atau expense, laba atau profit, dan rasio keuangan yang relevan atau seperti rasio laba terhadap penjualan, rasio laba terhadap modal, dan rasio laba terhadap aset. Selanjutnya yang keempat adalah purpose. Purpose adalah tujuan atau alasan calon debitur mengajukan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan. Tujuan ini bisa berupa modal kerja, investasi, ekspansi, diversifikasi, atau lainnya. Dalam menilai purpose, analis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti kesesuaian tujuan pinjaman dengan usaha calon debitur, kelayakan tujuan pinjaman dari segi teknis dan ekonomis, dan dampak tujuan pinjaman terhadap usaha calon debitur. Selanjutnya 5P yang terakhir adalah personality. Personality adalah kepribadian atau sifat-sifat calon debitur yang mempengaruhi perilaku dan kinerja usahanya. Personality juga mencerminkan motivasi dan minat calon debitur terhadap usahanya. Dalam menilai personality, analis kredit harus memperhatikan faktor-faktor seperti visi, misi, tujuan, nilai, sikap, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman calon debitur dalam menjalankan usahanya. Nah, tadi adalah aspek atau prinsip-prinsip dari analisis kredit. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian di mana tugas seorang kredit analisis atau analis kredit. Nah, ini adalah beberapa tugas seorang kredit analis yang telah kami rangkum dari berbagai sumber yang ada. Yang pertama, mengumpulkan dan memverifikasi data-data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis kredit, seperti data pribadi calon debitur, data usaha calon debitur, data keuangan calon debitur, data jaminan calon debitur, dan data kondisi eksternal yang mempengaruhi usaha calon debitur. Selanjutnya, membuat laporan yang berisi hasil analisis kredit, kesimpulan, dan rekomendasi pemberian atau penolakan kredit kepada calon debitur. Yang ketiga, tugas seorang kredit analis adalah menyajikan laporan analisis kredit kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan pemberian atau penolakan kredit, seperti komite kredit, manajer kredit, atau direktur kredit. Yang keempat, memantau perkembangan usaha dan pembayaran calon debitur selama masa pinjaman berlangsung, dan melaporkan adanya permasalahan atau penyimpangan yang terjadi kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang kelima, menyusun dan menyampaikan laporan-laporan berkala mengenai portofolio kredit, seperti laporan kredit macet, laporan kredit bermasalah, laporan kredit lancar, dan laporan kredit kolektibilitas. Sekian penjelasan dan uraian singkat saya mengenai analisis kredit. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.